Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti, salam akal sehat. Guys, menggelegar. Pidato terbaru Prabowo bikin seisi gedung terdiam dan terharu. Dalam pidatonya, Pak Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih hormat kepada pedagang kaki lima, penjual bakso, buruh, petani, pekerja ojol, dan rakyat miskin lainnya ketimbang orang-orang sarjana dan berdasi seperti kalian, kata beliau. Sementara itu, usai melakukan kunjungannya ke Qatar, Pak Prabowo langsung bertolak menuju Sumatera Barat untuk melihat korban bencana alam yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan di sekitarnya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Wah, mantap juga nih Pak Prabowo ya. Itu salut tuh. Nah guys, kita pakai videonya, mari kita saksikan. Let's go. Bapak Prabowo Subianto. Bupati Agam dan juga Bupati Tanah Datar. Kementerian Pertahanan, nah, mantap. Ya, kalau ini sih harus ya, wajib itu ya. Beliau sekarang ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih begitu ya. Berkawan atas kehilangan masyarakat korban dan saya datang kemudian untuk bisa kita berikan dari Kementerian Pertahanan juga dari institusi lain. Kami melakukan kita mengerti bahwa kita melawan dengan Indonesia variasi dan masyarakat budaya dengan sementara itu dari saya sekali lagi kepada kita dan kepada kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa warga yang tinggal di kekuatan kita bersama-sama akan bekerja keras untuk segera memulihkan keadaan. Ya. Pak, terima kasih Pak. Ardian Pak. Mantap. Terima kasih Pak Prabowo ya telah menyalurkan bantuannya dari Kementerian Pertahanan kepada rakyat Sumatera Barat yang terkena dampak musibah banjir bandang di Tanah Datar. There was a recent incident where a man was put in a barrel and tortured by security personnel. When you see those incidents, what is your reaction? You know, we are the fourth largest population in the world. We are the size of Europe, right? We have many incidents, I'm sure. There are violations. But you compare what's happening in many parts of the world, you know. I'm not defending it. We have taken, I think our record, we have taken measures to punish our security forces who have violated. But if you compare with the size of Indonesia, with the size of the population, the incidents seem to be concentrated though in Papua rather than throughout the country. How do you know that? Have you been there? Why did you go there? Well, it's very difficult actually for foreign media to enter Papua. You talk Papua as if
I'm not defending all incidents. We will deal with seriously, but you know, your question a bit one-sided. Why don't you open the YouTube or the channels of these so-called Papua independence movement? On their channel, you can see how they mistreat their own people. So would that be ensuring the security of the situation in Papua? How can that be done? Look, Indonesia is not only Papua. We will ensure security all over Indonesia, right? And our approach is always to negotiate. You know, these terrorists who attack their own people, who attack schools, burn, kill civilians. You talk about one incident. Do you know that they killed workers on the road? Yes, I know that there are. But you didn't ask about it. How many workers they killed? Unarmed civilian workers. How many workers they killed? 2, 3, 4? There have been many Huh? incidents. There have been many incidents. Yeah, what I'm of saying is civilians. they carry out acts of terrorism. They what do you call it? Took a hostage, which they have not released, an unarmed foreign civilian, right? Yes. Where is the indignation from the NGOs, from the foreign press? No. I think perhaps the indignation is for both sides, just for people to live safely, Mr. President-elect. And Oh yeah, we will secure the safety of our people. They've been attacking civilians many, many times. And you guys don't report them. well, we try to report the full story. It's there. They propagate it. Aura Bung Tomo dan Bung Karno Iya, kembali mantap. terpancar Setiap pada pertanyaan diri yang diberikan kepada Pak Prabowo itu mantap, dijawab dengan benar ya, dengan baik ya. Dan belum kaya harus jadi kuat, kaya untuk membantu yang lemah. Tapi jangan kaya dengan mencuri. Saudara-saudara kalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Ya, mantap, mantap. Setuju itu. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto UGRI, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Betul, Dan mantap. begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Itu tugas kita. Revisi Undang-Undang Mahkamah Iya. Konstitusi sebentar lagi bakal disahkan DPR nih melalui rapat paripurna. Yang jadi sorotan adalah pembahasan revisi UUMK ini dilakukan secara diam-diam. Pembahasan revisi itu dilakukan di sebuah hotel di kawasan Jakarta pada 28 hingga 29 November 2023, alih-alih dilakukan di ruang kerja Komisi 3. Revisi UU ini juga nggak pernah masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas 2023, tapi ditargetkan tuntas pada 5 Desember 2023. Padahal, kata Mahfud, tidak ada kegentingan yang mengharuskan UU ini perlu segera direvisi.
Bahkan ada yang berpendapat nih bahwa revisi UMK ini bukan untuk kepentingan publik, tapi adanya keinginan menguasai MK dengan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan presiden maupun DPR. Walaupun sudah banyak kritikan, pemerintah akhirnya tetap menyetujui pasal-pasal peralihan UMK itu dan akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. Hal itu diketahui setelah pemerintah dan DPR menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 pada Senin kemarin saat masa reses. Nah, ini juga yang dinilai janggal, kenapa harus ada rapat pleno di masa reses. Nah, revisi itu terkait syarat batas usia minimal hakim, evaluasi hakim, unsur keanggotaan Majelis Kehormatan MK, dan penghapusan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan ketua dan wakil ketua MK. Kalau kata anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, ketentuan dalam UMK yang ada saat ini sudah nggak sesuai dengan perkembangan hukum, makanya perlu direvisi. Nah, tapi revisi UMK itu jadi ramai diperbincangkan. Pertama, soal ubah masa jabatan hakim MK. Dari semula maksimal 15 tahun atau hingga berumur 70 tahun, dikembalikan jadi hanya 5 tahun. Nggak cuma itu, usia minimal hakim konstitusi juga dikhawatirkan diubah dari 55 tahun jadi 60 tahun. Padahal ada 3 hakim konstitusi yang usianya belum mencapai 60 tahun loh. Ada Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Daniel Yusmi. Sampai-sampai nih, Menko Polhukam saat itu Mahfud MD nggak setuju soal aturan itu karena bisa merugikan para hakim konstitusi. Iya, wes mantap. Tapi di sini saya lebih menyoroti ya guys ya, kepada Pak Prabowo tadi. Itu saya juga ikut merinding tadi ya dengan pidato beliau tadi yang mengatakan bahwa dia lebih hormat kepada pedagang kaki lima, pedagang bakso, buruh, petani begitu ya, dan juga pekerja ojol dan juga yang lain-lainnya daripada orang-orang berdasi begitu ya, orang-orang profesor begitu ya, artinya orang sarjana begitu. Dan apalagi habis itu setelah dari Qatar kemarin, beliau langsung bertolak, langsung berangkat ke Sumatera Barat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan sebagai Menteri Pertahanan kepada masyarakat yang terdampak korban banjir bandang yang ada di Tanah Datar Sumatera Barat. Dan itu salut banget sama Pak Prabowo. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga itu bisa bermanfaat dan mengobati luka atau kesedihan yang terjadi kepada para korban gitu ya. Nah, oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.